آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل لمن ذكرت عنده فلم يصل علي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Yang kami muliakan, kami hormati pengersa Umi dan keluarga Pondok Pesantren Az-Zainiyah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, keafiatan kepada beliau. Yang kami muliakan, Kakanda tercinta, Gurunda tercinta, Ad-Da'i ilallah, Kiai Haji A'ang Abdullah Zain. Demikian adanya, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keafiatan, diberikan umur yang panjang, rezeki yang banyak, berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami muliakan, guru kami yang sudah sempat ngobrol tadi, Masya Allah, Wakil Talqin Kiai Haji Beben Muhammad Dabbas. Kemudian yang kami hormati Haji Aceh Hasan Sadili, Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Kami hormati para ulama, para kiai, para habaib yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati, kami muliakan kepada para Komandan TNI Angkatan Laut dan para anggota TNI Polri yang sempat hadir pada malam hari ini. Jamaah Iqamah Nusantara yang kami muliakan, hadirin hadirat, jamaah Aul, pengirsa Uwa Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashhab. Alhamdulillah Pak Ibu sekalian, atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saking banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking indah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memastikan kita manusia tidak akan pernah mampu menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan ditambahkan nikmatnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita orang ingkar atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka azab Allah itu sangat pedih. Ayuhal ikhwan, nikmat terkecil yang diberikan oleh Allah kepada kita, ketika Nabi Daud bertanya kepada Allah, nikmat apa yang terkecil ya Rabb yang engkau berikan kepada manusia? Maka kata Allah, nikmat terkecil yang aku berikan adalah hembusan nafas kita. Jadi nafas yang kita hirup sehari-hari itu menurut Allah adalah nikmat yang paling kecil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya nafas itu sangat diperlukan oleh kita manusia. Kalau seandainya Allah tahan sedikit saja nafas kita, maka kita akan kepayahan bernafas, Bapak Ibu sekalian. Syukuri itu.
Dan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ketika diutusnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukuri kita bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak henti-hentinya selalu kita berikan, kita hadiahkan, kita lantunkan, kita solawatkan di dalam solat kita, di dalam keseharian kita zikirkan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, aulan nas biya yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling dekat dengan kita di hari kiamat, dengan Nabi, kata Nabi, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang banyak bersalawat kepadaku. Maka di hari kiamat, Pak Ibu sekalian, di mahsyar kita akan ada namanya antrian yang panjang. Orang yang dari pertama diciptakan oleh Allah sampai manusia yang terakhir. Kita akan dikenal oleh baginda Muhammad, kita akan dipandang oleh baginda Muhammad. Itu tergantung banyaknya kita bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah solawat, terserah mau berapa banyak pun solawat, silahkan. Ayyuhal ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan kedua kami diberikan kesempatan untuk kemudian memberikan mau'izah hasanah di tempat ini setelah 2 tahun yang lalu kami sempat hadir di haul yang kelima Pangersa Uwa. Ayyuhal ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah suatu kebanggaan yang luar biasa yang diberikan kepada kami. Sejatinya Pak Ibu sekalian, kami ini tidak pantas untuk duduk di sini. Tapi karena perintah dari guru, dari Kiai Haji Aang, maka kami sami'na wa ata'na. Ayyuhal ikhwan yang dirahmati Allah, bulan ini kita tahu bersama adalah bulan di mana dilahirkannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu, kalau bukan hari kelahiran Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam. Kalau bukan hari kelahiran baginda Muhammad, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nuh dari banjir bandang. Nuh bisa selamat di banjir bandang itu karena di dalam diri Nuh ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan hari kelahiran baginda Muhammad, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ibrahim dari kobaran api yang menyala-nyala. Bahkan di dalam riwayat, api yang panas justru Ibrahim kedinginan. Kenapa? Karena di dalam diri Ibrahim ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak karena kelahiran baginda Muhammad, ayuhal ikhwan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isra Mi'raj. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari banjir bandang, dari kejaran Firaun. Kalau tidak karena hari kelahiran baginda Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tidak akan menciptakan hari ini, karena kecuali di situ ada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
Allah katakan di dalam Al-Quran, wa dzakkirhum bi ayamillah inna fi dzalika laayat. Dan ingatkanlah mereka tentang hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hari-harinya Allah Subhanahu wa taala itu terdapat tanda-tanda. Dan di dalam hari-harinya Allah, dari awal penciptaan hari sampai hari yang terakhir, tanda terbesar itu adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kaunu isyarah wa antal maqsud. Alam semesta ini adalah isyarat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya isyarat, tapi tujuan penciptaan alam semesta adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak ciptakan alam semesta dan apa-apa yang ada di dalamnya. Ayuhal ikhwan yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah, kalau kita melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan tepat 50 hari setelah penyerangan Abraha dengan tentara bergajahnya di Mekah atau Ka'bah. Jadi tepat 50 hari. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam salah satu surah khusus, namanya kemudian menjadi nama surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal alaihim tayran ababil. Di dalam ayat itu Allah katakan wa arsal alaihim tayran ababil, dan Allah mengutus kepada mereka burung-burung ababil untuk memusnahkan tentaranya Abraha. Pak Ibu sekalian, setiap daripada burung ababil itu membawa 3 bongkah batu dari sijil. Begitu batu itu kena kepada tentara Abraha, kena di kepala Pak Ibu sekalian, tembus sampai ke dubur, langsung mati. Semuanya mati ketika itu. Kecuali satu, Abraha. Allah tidak langsung mematikan dia, tapi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mematikan dia perlahan-lahan. Jadi erosi dari batu itu kena ke kulitnya Abraha, sehingga kulitnya Abraha dan dagingnya Abraha itu melepuh dan jatuh. Pelan-pelan jatuh sampai dia meninggal. 50 hari kemudian lahirlah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikenal hari kelahiran Nabi Muhammad dengan Amul Fil, tahun gajah. Ayo al-ikhwan, perlu kita ketahui bersama, ada beberapa wanita, ibu-ibu harus tahu ini, ada 4 wanita yang kemudian hadir turut membantu Aminah melahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keempat wanita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberkahi. Yang pertama adalah wanita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena membantu persalinan Aminah adalah Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah adalah wanita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Begitu Aminah melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berlarilah Thuwaibah al-Aslamiyah, ayyuhal ikhwan, menuju tuannya, yaitu Abu Lahab.
pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu kalau tidak salah nama aslinya Abdul Uzza. Maka Thuwaibah al-Aslamiyah memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab bahwa Aminah telah melahirkan seorang anak laki-laki. Bergembiralah Abu Lahab. Saking gembiranya Abu Lahab, ayuhal ikhwan, Thuwaibah al-Aslamiyah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Maka peristiwa ini tidak dilupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan Abu Lahab dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingat. Sehingga di dalam riwayat di Bukhari di bab nikah, bab radha'ah, di sana dikatakan bahwa Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah bermimpi melihat keadaan Abu Lahab. Maka Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Abu Lahab, "Ya Aba Lahab, ma haluka?" Wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu? Kata Abu Lahab, "Halika matara." Keadaanku sebagaimana yang kau lihat. Setiap hari, setiap detik, setiap jam aku diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja, kata Abu Lahab, setiap hari Senin azabku diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena aku pernah bergembira dengan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab pernah bergembira, Pak Ibu sekalian, diringankan azabnya. Padahal Abu Lahab kita tahu bersama di dalam Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran bahwa beliau selama-lamanya di dalam neraka. Tabbat yada abi lahabiu wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum. Selama-lamanya Abu Lahab, tapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya karena pernah bergembira dengan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita yang dari kecil, dari lahir dididik dengan Islam, dididik dengan cinta, dididik dengan cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu lebih lagi yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan di dalam satu syair, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu yawmal itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Fama dhanna bil 'abdi alladhi tula hayatihi bi ahmada masrura wa mata muwahhida." Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu, jika sekiranya seorang kafir ini yaitu Abu Lahab telah datang celaan kepada dia, bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada, di dalam surat Tabbat Yadah yang selama-lamanya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ata annahu yaumal itsnaini daima, telah datang riwayat kepadanya bahwa setiap hari Senin yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pernah bergembira dengan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhanna bil 'abdi alladhi tula hayatihi, bagaimana kiranya dengan seorang hamba sepanjang hidupnya bi ahmada masrura, selalu bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad, wa mata muwahhida, dan mati dalam keadaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Thuwaibah al-Aslamiyah ayuhal ikhwan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimerdekakan oleh Abu Lahab karena keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita yang kedua ada namanya Ummu Aiman.
wanita yang ikut persalinannya Aminah dalam melahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman ayuhal ikhwan adalah wanita yang diberkahi oleh Allah. Ummu Aiman ini adalah wanita yang ikut serta dalam kelahiran Nabi Muhammad sampai wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberkahi oleh Allah dengan menikah dengan seorang anak angkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu namanya Zaid bin Harithah. Ya. Jadi Zaid bin Harithah dulu adalah anak angkatnya Nabi Muhammad. Zaid bin Harithah sebelum ada pelarangan tabanni, pengangkatan anak angkat dengan memasukkan binnya orang tua angkat, maka dulu Zaid itu dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian turunlah larangan tabanni. Maka ana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Itu ayat yang melarang tabanni ayuhal ikhwan. Maka seketika itu Zaid yang tadinya dipanggil dengan Zaid bin Muhammad diganti dengan Zaid bin Harithah. Dan ayuhal ikhwan, Zaid itu sebenarnya punya istri sebelumnya, namanya Zainab binti Jahash. Kemudian Zaid dan Zainab ini cerai. Setelah cerai, ayuhal ikhwan, Zainab dinikahi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu memperkuat bahwa anak angkat tidak ada sama sekali talian nasab dengan kita. Bahkan mantan istri anak angkat itu dinikahi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Aiman ayuhal ikhwan menikah dengan Zaid bin Harithah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Anak ini kemudian digelari dengan hibbur Rasulullah, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Usama bin Zaid. Ya. Usama bin Zaid ayuhal ikhwan itu pernah memimpin perang sebelum kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Usama bin Zaid ada siapa? Ada pemuka pembesar daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu Usama bin Zaid umur kurang lebih 17 atau 18 tahun sudah menjadi panglima perang. Di belakang beliau siapa? Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman dan beberapa sahabat-sahabat pembesar lainnya. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, punya suami yang soleh, punya anak yang luar biasa. Kemudian ayuhal ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang ketiga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala namanya Fatimah. Bukan Fatimah binti Muhammad, bukan. Sebab ada beberapa Fatimah. Fatimah juga adalah wanita yang menemani Aminah dalam persalinannya, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fatimah mempunyai anak namanya Utsman bin Abil As. Bukan Utsman bin Affan. Sebab di dalam nama-nama sahabat itu ayuhal ikhwan, ada beberapa namanya Utsman, ada beberapa namanya Umar, ada beberapa namanya Abu Bakar. Maka salah satu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Utsman bin Abil As. Utsman bin Abdul As karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebab ibunya dijadikan oleh Nabi, diangkat oleh Nabi menjadi imam di kaumnya. Ya, imam salat. Luar biasa. Kalau kita orang barangkali diangkat oleh lurah, oleh camat, oleh pemerintah menjadi imam, tapi Utsman bin Abil As
diangkat oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Itu adalah keberkahan yang luar biasa. Ayuhal ikhwan, kemudian wanita yang keempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala namanya Syafa'. Syafa' kemudian menikah, kemudian mendapatkan anak yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kita tahu bersama, sahabat Nabi yang membela Nabi, ya. Sahabat yang kaya raya, ya. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebab ibunya membantu persalinan Aminah melahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di akhirat kita berharap kita dipandang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dilihat oleh baginda Muhammad. Kita mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh anbiya, kata Nabi, diberikan doa yang mustajabah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, doa mustajabahku aku simpan, ya, untuk umatku nanti di hari kiamat, ya. Semua anbiya diberikan doa mustajabah. Doa mustajabahku, kata Nabi, aku simpan di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada umatku. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang dipandang, yang dipanggil oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu sekalian, pengen jadi umatnya Nabi Muhammad itu ada ciri-cirinya. Nah, di dalam kitab Dibai karangan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, di sana dikatakan tentang ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia maupun di akhirat. Apa ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, di dunia yukabbiruna Allah Ta'ala ala kulli syaraf, selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kemuliaan. Allah yang diagungkan, Allah yang dibesarkan, Allah yang dimuliakan, bukan yang lain. Bukan ilmu yang dia banggakan, bukan nasab yang dia banggakan. Nasab Anda tidak berarti apa-apa ketika Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Anda tidak berarti apa-apa ketika Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pangkat Anda tidak berarti apa-apa ketika Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jabatan Anda, dunia Anda tidak berarti apa-apa ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena umat Nabi Muhammad yukabbiruna Allah taala ala kulli syaraf. Allah yang diagungkan, Allah yang dia muliakan. Tanyakan kepada diri kita, apakah Allah sudah kita agungkan, kita besarkan, atau kita masih membesarkan yang lain? Kemana kita ketika Allah memanggil di masjid-masjidnya? Ketika Allah memanggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo menuju kemenangan. Kemana kita? Kita masih sibuk dengan pekerjaan kita, kita masih sibuk dengan jabatan kita, ya. Kita masih sibuk dengan dunia kita, dengan perempuan kita, sehingga Allah kita abaikan. Dan na'udzubillah, banyak yang sama sekali tidak mengindahkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak tertanam nilai-nilai ketakwaan di dalam dirinya. Allah sangat jauh dari dia. Salatnya dilalaikan. Pak Ibu sekalian, kalau kita orang itu takut kepada Allah, kita orang itu membanggakan Allah, membesarkan Allah,
maka masjid-masjid itu tidak ada yang kosong. Ya. Subuh apalagi. Tapi apa yang terjadi di masjid-masjid kita? Apalagi waktu subuh. Kadang-kadang imam yang azan, imam yang qomat, imam yang jadi imam juga nggak ada makmumnya. Kadang-kadang imam juga berdoa sendiri karena tidak ada orang. Ya. Kemudian kita mengatakan bahwa Allah Tuhan kita, sementara panggilan Allah tidak diindahkan. Zuhur kita kemana? Zuhur kita sibuk dengan dunia kita. Asar juga begitu. Maghrib, Isya. Sementara kita tahu bersama meninggalkan sholat adalah termasuk dosa besar. Ya. Minal kabair. Saya tidak perlu jelaskan karena saya paham di sini, tahu masalah itu. Itu dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Bahkan kalau orang meninggalkan sholat jihadan, ingkar wajib sholat itu, maka dia keluar dari Islam. Ayohal ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu. Di mana nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sementara watazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita mau bawa setelah mati? Nasab kita, ilmu kita, harta kita, tidak ada. Tapi amal kita yang kita bawa. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah dengan takwa karena engkau tidak mengetahui. Idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Apabila telah datang malam gelap gulita, apakah kau yakin bisa hidup sampai besok pagi? Kam min sagimin, kam min salimin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit. Wa kam min sagimin asha hinu minad dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit di rumah sakit berbulan-bulan, infus kiri kanan atas bawah. Asha hinu minad dahri, tapi dia masih hidup berbilang hari. Wa kam min fatan yumsihu wa yusbihu lahiya. Berapa banyak pemuda-pemudi masih lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sedangkan kain kafannya telah ditenun dan dia tidak menyadari. Ayohal ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tanyakan kepada diri kita, apakah kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya atau tidak? Kalau Allah kita besarkan, maka insyaallah kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, ya pertanyakan itu. Ayohal ikhwan yang kedua adalah yahmadun Allah ta'ala ala kulli shiddatin wa raha. Yahmadun Allah ta'ala ala kulli shiddatin wa raha. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan susah maupun senang. Selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi katakan di dalam hadisnya, man u'tiya fasyakar wa ubtuliya fasabar. Barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian dia bersyukur, dan barang siapa yang diberikan bencana bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian dia bersabar, barang siapa yang membuat kesalahan kepada orang kemudian dia meminta maaf, dan barang siapa mendolimi orang dan dia minta maaf, faulaika humul amnu, maka mereka itu kata Nabi akan mendapatkan keamanan. Keamanan di mana ayuhal ikhwan? Keamanan di dunia, keamanan di akhirat, keamanan ketika sakaratul maut, keamanan ketika dikubur,
keamanan ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, keamanan ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya bersyukur. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah memberikan balasan ganjaran kepada orang-orang yang suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa daripada sifat umatnya Nabi Muhammad di dunia. Kalau di akhirat, apa sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sini dikatakan yang pertama, mereka adalah thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga dari umatnya Nabi Muhammad ini, Bapak Ibu sekalian, akan masuk surga tanpa hisab. Sepertiga, ya. Sepertiga itu sedikit. Di dalam riwayat, Pak Ibu sekalian, sepertiga itu kurang lebih 70.000 orang. Kira-kira bagaimana ini? Dapat kesempatan enggak ini masuk surga tanpa hisab? Hanya 70.000 orang, saingan ketat. Bagaimana jumlah umat Islam dari zamannya Nabi Muhammad sampai hari kiamat? Berapa miliar orang? Sementara untuk kita masuk kepada 70.000 orang itu persaingan ketat sekali, Pak Ibu sekalian. Thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umat ini akan masuk surga tanpa hisab. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, hanya 70.000 orang, sedikit ya Rasulullah. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatku, di setiap 70.000 orang itu, setiap individunya membawa 70.000 orang lagi. Nah, maka kurang lebih Pak Ibu sekalian, umat yang akan masuk surga tanpa hisab itu sejumlah 4 miliar orang lebih. Itu pun masih saingan ketat untuk masuk kepada thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Saingan ketat Pak Ibu sekalian. Yang berikut thuluthun ya'tuna, sepertiga berikut mereka yang datang di hari kiamat dengan dosa yang banyak, kemudian mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga yang berikut datang di hari kiamat dengan dosa yang begitu besar. Setelah ditimbang oleh para malaikat-malaikatnya, ternyata tidak ada amal kebaikannya. Dosanya besar seperti gunung. Tidak ada amal kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di dalam hati mereka ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itu ayuhal ikhwan, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harus dicuci dulu, ya. Karena tidak ada kebaikan yang dia bawa. Hanya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat itu Pak Ibu sekalian, la ilaha illallah itu luar biasa. Kalimat ini nurnya kalau dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nur dari kalimat la ilaha illallah dari orang yang maksiat, itu orang-orang akan menyangka nur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya kalimat la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Ayuhal ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا وسع العطاء يا خفي اللطف جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا رب على سيدنا محمد رضي عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا قوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر عنا كل يسر فتيسير عن سر عليك يسير. اللهم من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكتفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah kita semua telah mendengarkan tausiah mauzu hasanah dari guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Jindan. Sebagaimana kami sampaikan tadi di awal bahwasanya insyaallah pada kesempatan malam hari ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian acara Haul Pengaraswa yang ke-7, insyaallah kita akan sama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dengan harapan kita semua mendapatkan keberkahan khususnya di bulan yang agung ini, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Muhtaram Kiai Qori Haji Ahmad Rifat Abi Syahid MPD dari Cicalengka, Bandung. Kepadanya dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satajan ribados ngadukan awasil Quran urang widika pangarsa ngaos Fatihah sawangsulan urang kintunkeun ka almarhum muassis pesantren, mudah-mudahan anu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن
ربنا وأدخلهم جنات ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ
باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا 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 إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك
أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin rahimakumullah, satajan pribadi selungsur urang sami sesarengan zikir ka Allah Subhanahu wa taala nancebkeun asma Allah dina manah urang sakumaha ku urang oge kados katampi ku sepuh urang sadayana ku almarhum urang sadayana. Mudah-mudahan zikir urang sing janten sababiah lungsuna rahmat sareng berkati Allah Subhanahu wa taala. Mung zikirna urang lagukeunnya pribados ke maos sajalan Bapak Ibu tiasa mengikuti di pengker. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Mangga. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Laguna rada nanyak sakedik segati kota ka dieu rada nanyak laguna. Jadi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Mangga. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Sekali deui. Ya Allah ya ya Allah. Namanya setengah bait dah, ini setengah bait deui. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Mangga. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wihandai. Ya Allah ya Allah ya ya Allah. Ayeuna hijikeun sing khusyuk mangga. Ya Allah ya Allah ya ya Allah Allah ya Allah ya Allah ya ya Allah ya Allah ya Allah
الله 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 كلنا محبة ولله نصلي 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 يا الله إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمان أو هجرتم يا حبائب فعدد يا سلام قالت أقمار الدياجي كل أرباب الغرام كل من يعشق محمد في آمان وسلام يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا ولد الهدى فالكائنات ضياء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان وفم الزمن تبسم وسناء الروح
الروح والملأ الملائك حوله الروح والملأ الملائك حوله للدين 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 والدنيا به بشراء للدين 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 والدنيا به بشراء يا الله الله يا الله 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد وذليل ومعي بهذا شاهد وذليل أما الذليل أما الذليل أما الذليل أما الذليل إذا ذكرت محمدا أما الذليل إذا ذكرت سيدنا محمدا نزلت دموع العاشقين حين تصيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا رسول الله هذا مصطفى هذا هو للعالمين رسول يا الله يا يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا فصلى ربنا على النور المبين فصلى ربنا على النور المبين فصلى ربنا على طه ياسين
فصل ربنا على طه أمين فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum